Kembali lagi teman-teman sekalian, Allah memberikan kita satu hari, sebuah bonus waktu yang harus dimaksimalkan oleh setiap muslim. Jangan sia-siakan waktu ini. Ingat perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau kalian tiba di pagi hari jangan tunggu sore hari, dan kalau tiba di sore hari jangan tunggu pagi hari, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Kematian adalah sesuatu yang misterius yang bisa datang setiap saat kepada setiap orang tanpa mengenal siapa dia. Artinya jabatannya, kekayaannya, garis keturunan, semua tidak dipandang oleh kematian tersebut. Kata para ulama, kematian adalah sesuatu yang misterius yang akan datang setiap saat dan merenggut siapapun. Apakah itu dia sehat, sakit, kuat, lemah, laki-laki, perempuan, muda, tua, kaya, miskin, semuanya akan menghadapi kematian. Dan teman-teman sekalian, kita harus sangat cerdas menggunakan waktu ini. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, andai saja orang mati itu dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasa cemburu bagaimana kita masih bisa mengerjakan sholat 2 rakaat ataupun mengerjakan berbagai macam ibadah yang lainnya. Masih ingat riwayat yang pernah kami sampaikan bagaimana ada sahabat yang meninggal, kemudian dia terbunuh mati syahid, sepekan kemudian sahabatnya, temannya si orang mati syahid ini mati juga. Dan keduanya disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat Nabi yang lain ridwanullahi alaihim. Dan setelah salam atau selesai mensolati jenazah yang kedua, kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang jenazah ini? Maka para sahabat pun yang mensolati mengatakan, ya Rasulullah, semoga dia bisa bersama dengan sahabatnya karena persahabatannya dengan orang yang mati syahid seminggu yang lalu. Mereka seakan-akan memahami yang mati syahid minggu yang lalu lebih tinggi derajatnya, lebih banyak pahalanya. Maka kata Nabi SAW, demi zat dan jiwa Muhammad dalam genggamannya, sungguh ini ditunjuk mayit yang baru disolati, ya, jarak derajatnya dibandingkan dengan sahabatnya yang pekan lalu meninggal mati syahid itu antara langit dan bumi. Karena dia sempat beribadah seminggu itu. Jadi sholat di waktunya, mungkin zikir pagi petangnya, mungkin bersedekahnya walaupun sedikit, mungkin senyum dengan muslim, mungkin silaturahim keluarga, mungkin bakti sama orang tua, apa saja. Ternyata itu sudah luar biasa bisa mengalahkan pahala orang yang mati syahid pun, ya, yang mati beberapa waktu sebelumnya. Tentu kita bicara kalau orang ini sama umurnya, ya. Misal seseorang bersama umurnya 45 tahun sama 45 tahun misalnya, 50 tahun sama 50 tahun, atau 30 tahun sama 30 tahun. Kalau ada orang yang lebih tua umurnya tentu juga lebih banyak amal insya Allah yang dia bisa dapatkan. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa-dosa, saat ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya karena ini kesempatan emas. Sering saya ulangi, taubat adalah tiket keselamatan. Bahkan ini VIP. Sudah berbuat kesalahan sekian tahun pun Allah bisa maafkan dengan taubat. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablah. Taubat akan memaafkan semua kesalahan yang lalu-lalu. Sampai Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat masuk Islam, kedua temannya sudah masuk Islam, maka dia sebelum syahadat dia mengatakannya, Rasulullah, saya mau syahadat tapi saya punya syarat. Dan tidak ada pada saat itu orang masuk Islam memberikan syarat kepada Nabi SAW. Sahabat pun sempat heran. Lalu Nabi SAW menanyakan kepada Amr radhiyallahu anhu, apa syaratmu? Dia mengatakan, saya memberikan syarat kalau saya syahadat, semua dosa saya masa lalu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW sambil senyum, hai Amr, belumkah kau tahu bahwasanya dengan masuk Islamnya kau maka semua dosamu akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pahala. Bukan cuma dimaafkan. Maka Amr pun dengan gembira bersyahadat, karena dia yakin dia tidak akan dihukum lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat ini tiket yang luar biasa, VIP. Jangan disia-siakan. Kalau masa lalu kita berisi dengan amal-amal saleh, syukuri. Dan sekarang tinggal dipertahankan. Ingat sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'. Jangan pernah pelit-pelit dengan kebaikan. Walaupun kau menemui saudaramu dalam keadaan tersenyum. Jadi itu saja disuruh kejar pahala-pahala yang seperti ini. Ingat teman-teman sekalian, bisa saja amal saleh yang sedang kita kerjakan adalah amal terakhir. Dan Allah SWT tutup hidup kita dengan itu. Maka selalu maksimalkan waktu tentunya. Melanjutkan bahasan pada buku Minhajul Muslim kita. Dan kita masih dalam seputar hukum jenazah. Kita akan masuk teman-teman sekalian di dalam bahasan seputar jenazah ini. Bahasan yang terakhir di sini ya.
berhubungan dengan masalah materi ketiga, hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan. Dan ini kurang lebih ada 15 poin yang akan dibahas insya Allah. Yang pertama, kalau mayit sudah dikuburkan, maka kita yang masih hidup melakukan memohonkan ampunan bagi mayit dan mendoakannya. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, bagi orang yang menghadiri penguburan mayit dianjurkan supaya memohonkan ampunan bagi mayit serta diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat kubur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, istaghfiru li akhikum wassalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah ampunan bagi saudaramu serta mintakanlah keteguhan baginya karena ia sekarang sedang ditanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3221. Jadi maksudnya Nabi SAW pernah mengantar jenazah, setelah ditutup semuanya, maka beliau anjurkan semua yang hadir untuk memohon ampun buat mayit dengan cara masing-masing tentunya. Ya. Kemudian juga minta setelah memohon ampun agar diampuni dosa-dosanya seperti kita bilang Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah maafkan dia, kasihani dia. Kemudian juga kita bisa ucapkan doa-doa yang lain tentunya. Seperti kalau anak yang jenazah ayahnya atau orang tuanya dikubur, dia mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya, gitu ya. Itu juga bisa. Dan alangkah baiknya juga kalau dia sekaligus mendoakan ahli kubur di situ, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu sangat baik. Ya. Kemudian setelah itu dia meminta agar tathbit. Tathbit ini mohon agar si mayit mudah atau dimudahkan Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir di kuburan. Ya, karena pertanyaan ini dikenal dalam Al-Quran dengan qaulus tsabit, perkataan tetap di lisan orang beriman yang hanya bisa terucapkan bagi orang yang Allah berikan izin. Dan semoga insya Allah kita termasuk itu. Nabi SAW menyabdakan setelah selesai penguburan sebagian, maksudnya tadi ya, mohon ampun dan mohon tathbit, atau agar dikokohkan lisannya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sebagian salaf as-salih juga berdoa, Allahumma hadha abduka nazala bika wa anta khairul manzuli bihi faghfir lahu wa wassi' madkhalahu. Ya Allah, hambamu ini datang menghadap kepadamu dan engkau adalah zat yang terbaik untuk disinggahi atau datang menghadap kepadamu, ampunilah ia dan lapangkanlah tempat masuknya. Tapi ini tentu doa ijtihad ya. Jadi kita boleh berdoa apa saja, yang penting dua poin tadi. Kita memohon ampun untuknya dan memohon agar dia mudah untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Ini poin yang pertama. Setelah mayit dikuburkan. Yang kedua, meratakan kuburan tersebut. Kata beliau, hendaklah kuburan itu diratakan dengan tanah. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya meratakan kuburan dengan tanah. Akan tapi dibolehkan meninggikan sekitar 1 jengkal. Bahkan mayoritas ulama telah menganjurkannya karena kuburan Nabi SAW pun ditinggikan. 1 jengkal ya, jadi tidak boleh lebih daripada itu. Apalagi membangun bangunan. Boleh meletakkan tanda pengenal di atas kuburan dengan batu dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW pun meletakkan tanda di atas kuburan Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu dengan batu. Seraya bersabda, Ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Aku memberikan tanda atau memberi tanda pada kuburan saudaraku dengan batu ini dan aku kuburkan di dekatnya orang yang wafat dari keluargaku. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3206. Tapi tentu ada hal-hal yang dilarang sebagaimana tadi kita boleh meratakan kuburan, ya seperti taman makan pahlawan itu sebenarnya saya lihat ya rata, itu sangat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalaupun mau buat gundukan, gundukannya hanya seperti atau sejengkal tangan saja. Nah, ada yang harus diperhatikan di poin yang ketiga, yaitu haramnya mengapur, dalam kurung mengecat kuburan dan membangunnya. Haram mengapur dan membangun kuburan, sebagaimana itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 970. Nah Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikapur dan dibangun dalam kurung suatu bangunan di atasnya. Ini kita sayangkan sekali
hadis ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, mereka malah berlumba-lumba membangun, mengeramik, mungkin marmer, mungkin buatin pagar, bangunan-bangunan rumah. Ya, ini semuanya tidak pernah ada sunnah dari Nabi SAW. Harusnya uang-uang itu lebih baik disedekahkan atas nama mayit di masjid, di rumah anak yatim, ya, disebarluaskan Quran. Ya. Ini hal yang lebih bermanfaat tentunya. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah makruhnya duduk di atas kuburan. Kata beliau, seorang muslim dimakruhkan duduk di atas kuburan saudaranya sama muslim atau menginjaknya. Jadi kalau Anda antar jenazah, hati-hati. Perhatikan, jangan sengaja menginjak. Kalau tidak sengaja tentu tidak masalah. Sebagaimana itu disinyalir dalam sabda Rasulullah SAW, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadap ke arahnya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 972. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah jangan kalian duduk di atas kuburannya, fisik kuburannya. Tapi sebagian orang kadang-kadang ada yang jongkok dan ada hadis yang sudah kita jelaskan pada materi kedua pada pertemuan yang lalu. Itu yang berbunyi Nabi SAW mengatakan jangan kalian duduk sebelum mayit diturunkan dari pundak pemikulnya. Artinya boleh duduk, yang penting jangan duduk di atas kuburannya. Sebagian orang kadang-kadang dia jongkok misalnya, maka itu dibolehkan pada saat dia letih, dia orang tua dan segala macam. Tapi kalau Anda mau berdiri pun itu jauh lebih aman, ya, supaya tidak kena larangan dalam hadis ini. Juga sabda Nabi SAW, la'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabr. Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya lalu sampai menembus pada kulitnya adalah jauh lebih baik daripada ia duduk di atas kuburan. Jadi ini jelas kalau sudah ada ancaman seperti ini berarti dia dosa. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 971. Ada sebagian ulama mengatakan kalau seandainya duduk di atas kuburan pun dilarang, berarti hal yang lebih jauh daripada itu tidak boleh, seperti maaf buang air besar, buang air kecil. Ini sudah jelas semuanya lebih haram hukumnya. Kemudian yang kelima, haramnya membangun masjid di atas kuburan. Kata beliau, haram membangun masjid serta memasang lampu di atas kuburan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la'anallahu zawaratil kuburi wal muttakhidati alaiha al-masajid wa suruj. Allah melaknat, jadi sudah ada ancaman, berarti mengangkat berkah hidupnya para wanita yang sering menziarahi kubur dan para wanita yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memasang lampu di atasnya. Ya, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 320, Al-Hakim jilid 1 halaman 530 dan dikatakan hadis ini sahih oleh beliau. Juga sabda Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda takhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1330 dan Muslim 531. Dan subhanallah ini ya, nyata sekali ya, bagaimana orang-orang Yahudi menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat mereka beribadah. Kami pada saat ke Palestina itu sempat mencari tahu informasi tentang ini. Yang mereka sebarluaskan. Kalau ini adalah kuburan si fulan, maka kami sempat datang salah satunya di dekat bukit, sebuah bukit di tengah-tengah kota di Palestina, di Baitul Maqdis. Itu yang dikatakan kuburannya Nabi Daud. Dan di situ orang-orang Yahudi pada duduk, pada membaca-baca segala macam gitu ya. Jadi memang subhanallah ini tradisi mereka sebenarnya. Tapi kita sayangkan kaum muslimin menarik dalam kehidupan mereka. Kita punya cara sendiri. Baginda Nabi SAW contohkan dan semua sahabat tahu masalah itu. Beliau datang ke pintu gerbang Baqi kemudian mendoakan, ya, mengucapkan salam kepada mereka. Ya, jadi ini termasuk yang disunnahkan Nabi SAW. Boleh Anda berlama-lama mendoakan, silakan.
Tapi jalankan sunnah Nabi SAW. Jangan melakukan hal-hal yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Dikhawatirkan bukan hanya tidak berpahala, mungkin bisa menjadi dosa karena Anda melanggar gitu kan. Apalagi ada seperti ini. Dilarang, dilaknat oleh Nabi SAW membangun masjid atau dijadikan sebagai masjid tempat untuk ibadah kuburan tersebut. Nah, kita sayangkan di Indonesia ada bahkan yang mewasiatkan, ya, kalau dia bangun masjid, kalau dia mati ditaruh dalam masjid nanti jenazahnya. Bahkan sudah disiapkan lokasinya. Kapan ada kuburan di masjid tersebut, maka tidak boleh orang sholat di dalamnya. Karena Nabi SAW melarang dalam hadits ini. Tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Dan ulama sudah merincikan, kalau masjid dibangun duluan baru kuburan menyusul, maka kuburannya dibongkar, kemudian dipindahkan ke kuburan kaum muslimin. Kalau kuburan dulu baru masjid, karena ada kuburan itu lalu dibangun masjid, mutlak masjidnya harus dihancurkan. Karena memang masjidnya bukan untuk sholat, tapi untuk kuburan tersebut. Ya. Sehingga ini terjadilah kesyirikan yang banyak terjadi, seperti di wilayah Irak, di Iran sekarang ini, cukup banyak dan akhirnya dicontohi oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian yang keenam, haramnya membongkar kuburan dan memindahkan mayitnya. Diharamkan membongkar kuburan serta memindahkan jasad penghuninya atau mengeluarkan sejumlah penghuni darinya, kecuali karena adanya darurat yang kuat. Misalnya, mayit dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu. Sebagaimana dimakruhkan memindahkannya setelah dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, kecuali tempat tujuan dari pemindahnya itu adalah salah satu dari dua tanah haram yang dimuliakan, Mekah dan Madinah atau Baitul Maqdis. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idfinul qatla fi masari'ihim. Kuburkanlah para jenazah atau orang-orang yang terbunuh dalam medan perang pun di tempat yang mereka terbunuh. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 3165 dan An-Nasai 2005. Dan hadis ini dikategorikan hadis yang sahih. Ya. Jadi orang kalau yang meninggal, maka di mana dia mati syahid, di situlah dikuburkan. Tapi ulama menarik hadis ini kepada umumnya orang, gitu kan. Kalau dia sudah meninggal di kota itu, dianjurkan dikuburkan sini, kecuali darurat sekali. Ya, darurat sekali. Dia harus dibawa keluar kota segala macam. Misal dia memang di situ tidak ada kerabatnya segala macam, dikhawatirkan orang tidak ada yang menziarahi kuburnya, maka dibawalah dia, dan wilayah itu tidak terlalu jauh. Ya. Atau kalau lintas negara pun, misal memang itu karena Haramain, dua wilayah Mekah dan Madinah, tempat memang tanah yang suci atau Baitul Maqdis, dikatakan oleh beliau, ini bolehkan. Seperti sekarang sebagian ulama ada yang menulis wasiat selain orang-orang Saudi, agar pada saat mereka meninggal, pemerintah Saudi mengizinkan mereka dikuburkan di Baqi. Maka pada saat meninggal biasanya surat itu dibawa kepada Badan Wakaf Baqi, lalu kemudian Badan Wakaf Baqi membahasakan itu kepada pihak pemerintahan Saudi, dan kalau diizinkan biasanya langsung ya, bisa dibawa jenazahnya, diterbangkan dan dikubur. Tapi itu memang karena kuburan Baqi yang memang Nabi SAW doakan. Begitu juga dengan di Mekah ataupun di Baitul Maqdis. Kemudian yang ketujuh, anjuran bertakziah. Tentu di sini masuk dalam masalah ini dibolehkan juga sebagian ulama memfatwakan bolehnya membongkar kembali kuburan kalau memang dikhawatirkan ada sebuah konspirasi tertentu yang mengharuskan itu. Contoh misalnya pada saat Sulaiman Kanuni meninggal dunia di Turki, dia sempat mewasiatkan kepada keluarganya sebelum dia meninggal, ada sebuah kotak yang dia selalu taruh di sebelah kepalanya di tempat tidurnya. Dan dia minta agar istri anaknya pada saat dia meninggal ini dikuburkan bersama dia. Maka dikuburkanlah sesuai dengan wasiat tersebut, tapi sempat tersebar simpang siur informasi pada saat itu. Ya, ini apa kotak ini? Gitu kan? Kenapa kok harus kotak dibawa ke dalam kuburan? Tidak ada dalam Islam seperti ini, gitu kan? Dan mereka khawatirkan jangan sampai ini ada harta atau ada apa gitu yang memang itu adalah milik ahli waris atau milik muslimin. Maka setelah dimusyawarahkan, maka fatwa sebagian ulama pada saat itu boleh dibongkar. Dibongkarlah kuburannya, lalu dikeluarkan, ternyata isinya itu adalah semua apapun yang beliau ingin lakukan
selalu minta fatwa dari para ulama. Sampai di situ ada surat berisikan pernah ada semut di dinding istana dan dia ingin menanyakan fatwanya kepada para ulama, boleh nggak semut-semut ini dimatikan karena terlalu banyak jumlahnya dan sudah berusaha diusir tapi tetap saja ada gitu. Dan ada jawaban para ulama begitu. Maka ulama yang hadir dekat kuburannya pada menangis, mengatakan sungguh orang ini akan membela dirinya dengan fatwa-fatwa kami di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi bukan bawa harta. Tapi ada darurat, sesuatu yang memang yang dianggap, ini yang jangan sampai jadi syubhat. Nah di zaman kita sekarang juga contoh yang lain adalah masalah orang yang terbunuh, ya, lalu kemudian harus dicek kembali, diadopsi, ya, itu lain. Tapi tidak boleh teman-teman seperti banyak yang terjadi di rumah sakit, tempat praktek para dokter. Jadi mayit yang benar, yang betul-betul mayit, kemudian dibiarkan, ya, dipelajarilah, dianatomikan tubuhnya segala macam. Ini tidak ada dalam Islam masalah ini. Apalagi dengan ada teknologi sekarang, sudah tidak membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Seharusnya sudah bisa belajar dengan selain daripada cara seperti ini. Allahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, anjuran bertakziah. Dan takziah beda dengan ziarah tentunya. Bertakziah artinya meringankan beban kesedihan keluarga mayit. Beda kalau kita lagi ziarah tentunya. Makanya kalau orang lagi ziarah umum, duduk, ngobrol, makan, minum, segala macam gitu. Kalau bertakziah kita nggak boleh berlama-lama. Mendoakan, menyabarkan, bahkan kita yang dianjurkan membawakan makanan dan minuman untuk keluarga mayit. Ya. Dikatakan dianjurkan bertakziah kepada keluarga mayit. Perhatikan, takziah untuk keluarga mayit dan bukan untuk mayit. Ya. Bukan untuk mayit. Makanya kita menyabarkan mereka. Jadi bukan datang untuk melakukan ibadah-ibadah, ritual ibadah untuk mayit. Bukan. Dari semenjak si mayit meninggal sampai kita pun meninggal, kita boleh mendoakan dan melakukan amal salih buat mayit yang dibolehkan dalam syariat. Bersedekah, memohon ampun, beristighfar, umroh dan haji, menyebarkan ilmunya, ini segala boleh. Jadi tidak harus di hari takziahnya. Hari takziah memang khusus menenangkan, ya, si keluarga mayit. Karena mereka lagi sedih. Dianjurkan bertakziah kepada keluarga mayit, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita, baik sebelum dikubur maupun sesudahnya hingga 3 hari. Kecuali salah seorang dari 2 pentakziah berikut ini, yaitu orang yang sedang tidak berada di tempat atau lokasinya sangat jauh dari tempat tinggalnya, maka dibolehkan baginya bertakziah walaupun lebih dari hari tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulal karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memakaikan padanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Ibnu Majah di nomor 1601 dan dikatakan hadis ini sanadnya baik. Kemudian yang ke-8 lebih dalam membahas tentang makna takziah atau dalam kurung turut berbelasungkawa. Takziah artinya menyuruh bersabar dan juga menghibur keluarga mayit. Perhatikan, itu makna takziah. Jadi jangan Anda melakukan ritual-ritual untuk mayit di takziah itu. Karena keluar dari makna takziah itu sendiri. Takziah artinya menyuruh bersabar dan juga menghibur keluarga mayit sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan. Mereka terhibur dan dapat bersabar dengan menceritakan hal-hal yang dapat meringankan beban musibah yang telah menimpa mereka serta menghilangkan kesedihan mereka. Takziah dapat diungkapkan dengan berbagai macam ungkapan, sebagaimana itu dijelaskan dalam salah satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada putrinya yang mengirim utusan untuk memberitahukan kepada beliau bahwa putranya atau cucu beliau telah meninggal dunia. Jadi sebenarnya putri juga ya, ini yang dimaksud adalah Zainab radhiyallahu anha, anaknya adalah Umamah, juga seorang perempuan. Lebih tepatnya terjemahnya, dan juga yang lalu beliau mengirimkan bahwa putrinya dalam kurung cucu beliau telah meninggal dunia. Lalu beliau mengirimkan utusan untuk mengirimkan salam atau menyampaikan salam dan pesan kepada putrinya Zainab radhiyallahu anha. Adapun pesan beliau kepada putrinya ialah sebagai berikut: Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib.
Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya, n-nya besar kata ganti Allah. Dan miliknya, n-nya juga besar kata ganti Allah. Miliknya pula apa yang telah diberikannya. Dan segala hal itu di sisinya, sisi Allah memiliki batas waktu tertentu. Artinya semua akan meninggal. Karena itu bersabarlah dan harapkanlah ganjaran pahalanya atau ganjaran darinya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1284. Salah seorang as-salafus salih bertakziah kepada salah seorang yang ditinggal wafat anaknya melalui sepucuk surat yang ditulisnya yang isinya dari fulan untuk fulan. Ini assalamu alaika sebenarnya, terjemahnya salam sejahtera semoga tercurah padamu. Di hadapanmu aku haturkan pujian kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Amma ba'd. Amma ba'd itu maksudnya lalu selanjutnya. Semoga Allah membalasmu dengan balasan pahala yang besar, memberimu kesabaran serta mengaruniakan kepada kami dan kamu rasa syukur. Sesungguhnya diri, harta dan keluarga kita adalah pemberian Allah yang bersifat sementara serta sebagai pinjamannya yang pasti diambil oleh Allah SWT. Semoga dengan kepergiannya Allah memberimu kebahagiaan dan kesenangan dan diambilnya ia dari sisimu, semoga diganti dengan pahala yang besar. Semoga doa, rahmat dan petunjuk selalu menyertaimu. Jika kamu berserah diri kepada Allah dengan kepergiannya, bersabarlah. Dan jangan, saya ulangi, semoga doa, rahmat dan petunjuk selalu menyertaimu jika kamu berserah diri kepada Allah dengan kepergiannya. Titik. Kemudian bersabarlah dan janganlah keputusasaanmu menghapus pahalamu. Sehingga kamu akan menyesal. Ketahuilah bahwa keputusasaan itu tidak dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati dan tidak akan menghilangkan kesedihan. Sesuatu yang sudah terjadi biarlah berlalu. Ya. Ini contoh bagaimana salah satu salafus salih menulis kepada temannya yang sedang menghadapi kesedihan. Dalam bertakziah telah dianggap cukup dengan mengucapkan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Ini sudah cukup kalau sampai kita ucapkan ya. Semoga Allah memberimu pahala yang besar dengan kesabaran kematian ini. A'zamallahu ajraka. Kalau perempuan ki. A'zamallahu ajraki. Wa ahsana azaka. Laki-laki. Azaki kalau perempuan. Dan semoga Allah membaguskan kesabaranmu. Wa ghafara limayyitika. Dan semoga Allah memaafkan dosa mayitmu. Kalau perempuan mayyitiki. Kemudian orang yang ditakziah menjawab amin ajarakallah wala araka makruha. Amin. Ya, semoga Allah kabulkan. Semoga Allah memberimu pahala dengan doamu ini dan aku tidak melihatmu sebagai orang yang dibenci. Sebenarnya lebih pas gitu kan, wala araka makruha, semoga saja aku tidak melihat satu hal yang buruk menimpahmu. Kemudian yang ke-9 beliau mengatakan ada bid'ah mengadakan jamuan makan atas keluarga mayit. Di antara yang wajib ditinggalkan serta dijauhi adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang karena kebodohan yang luar biasa, yaitu berkumpul di rumah keluarga mayit dengan tujuan takziah dan mengadakan jamuan makan serta mengeluarkan harta dengan tujuan pamer dan sombong. Karena as-salafus saleh tidak pernah berkumpul di rumah-rumah keluarga mayit, bahkan sebagian mereka biasa menyampaikan ucapan takziah terhadap sebagian yang lainnya ketika bertemu di kuburan atau di jalan, dan tidak mengapa datang ke rumah mereka tersebut apabila tidak bertemu di kuburan atau di jalan. Dengan demikian merupakan sesuatu yang baru dan perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama adalah mengadakan pertemuan khusus dengan persiapan dan dilakukan dengan sengaja. Yang ke-10, berbuat baik kepada keluarga mayit. Pada hari kematian dianjurkan membuatkan makanan untuk keluarga mayit dan yang patut melakukannya adalah kerabat-kerabat dan tetangga-tetangga terdekatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman, fa innahu qad atahum amrun yashgaluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW. Kakaknya Ali bin Abi Talib lebih tua 10 tahun dari Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
Pada saat dia meninggal terbunuh mati syahid di perang Mu'tah di Jordan, maka Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Madinah, buatkan makanan keluarganya Ja'far. Jadi bukan keluarga Ja'far yang membuat makanan sehingga mengundang orang, tapi bagaimana kita ini disuruh datang membawa makanan supaya meringankan beban mereka. Karena musibah menimpa mereka yang membuat mereka sibuk. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1754, Tirmidzi 998, Al-Hakim jilid 1 halaman 527. Sedangkan perbuatan keluarga mayit sendiri membuatkan makanan untuk para lain atau orang lain atau para tamu, maka hal itu dimakruhkan sehingga tidak perlu dilakukan karena hal itu melipat gandakan musibah mereka. Jika datang orang yang wajib perlakuan sebagai tamu, misalnya orang asing, maka dianjurkan yang menjamunya adalah para tetangganya dan para kerabatnya sebagai pengganti dari keluarga mayit. Dan ini berlaku 3 hari saja. Setelah 3 hari tentunya boleh keluarga mayit menerima tamu, melayani tamu dan segala macam. Ini dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Poin ke-11, bersedekah untuk mayit. Dianjurkan bersedekah untuk mayit sebagaimana tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 1630 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu qala na'am. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan ia meninggalkan harta. Tetapi ia belum berwasiat. Apakah harta itu dapat menjadi penebus dosanya jika aku bersedekah atas namanya? Kata Nabi SAW, ya. Ketika Ummu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in meninggal dunia, maka Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha? Qala na'am. Qultu fa ayyi sadaqati afdal? Qala sakyul ma'. Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab, ya. Sa'ad bertanya, sedekah apakah yang lebih utama? Beliau menjawab, memberi air. Ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 23.333 dan An-Nasai nomor 3.664. Jadi boleh bersedekah apa saja, ya, makanan, pakaian, segala macam, termasuk yang milik mayit, ya. Setelah minta izin pada ahli waris, karena itu jadi hak waris sekarang, maka lebih baik disedekahkan atas nama beliau. Ya, dan boleh tentunya bersedekah juga dari harta yang ditinggal, maksimal sepertiga harta buat mayit. Kemudian selanjutnya poin ke-12, membaca Al-Quran untuk mayit. Dibolehkan membaca bagi seorang muslim duduk di masjid atau di rumah sambil membaca Al-Quran. Kemudian setelah selesai membaca, ia memohon ampunan dan rahmat kepada Allah untuk mayit, seraya bertawassul kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacanya. Sedangkan berkumpulnya para pembaca Quran di rumah orang-orang yang dapat musibah dengan tujuan membaca Al-Quran serta menghadiahkan pahala bacaan mereka untuk mayit, lalu mereka menerima bayaran dari keluarga mayit, maka perbuatan ini termasuk bid'ah mungkara yang wajib ditinggalkan. Dan wajib menyeru segenap kaum muslimin supaya meninggalkannya dan menjauhinya. Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh salafus salih dan para generasi yang memiliki keutamaan. Sedangkan sesuatu yang tidak menjadi ketentuan agama pada generasi pertama dari umat ini, maksudnya umat Islam, para sahabat Nabi, niscaya ia pun tidak menjadi ketentuan agama pada generasi terakhirnya, apapun alasannya dan dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian selanjutnya yang ke-13, hukum ziarah kubur. Ziarah kubur termasuk perbuatan yang dianjurkan karena dapat mengingatkan pada kehidupan akhirat dan bermanfaat bagi mayit dengan mendoakannya dan memohonkan ampunan baginya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, dalam kurung fa inna tudzakirukumul akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 1240. Dahulu, maksudnya di fase Mekah, aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Tapi sekarang di Madinah, setelah banyak muslimin dan kuburan kaum muslimin, maka ziarahilah kuburan. Karena ia dapat mengingatkanmu kepada kehidupan akhirat. Hadis ini riwayat Muslim. Kecuali jika kuburan atau mayit ada di tempat yang jaraknya cukup jauh, sehingga membahayakan orang yang berziarah.
karena ia harus melakukan perjalanan yang sangat memberatkan dan membutuhkan persiapan khusus. Maka hal itu tidak disyariatkan berdasarkan sabda Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak boleh perjalanan dipaksakan kecuali menuju 3 masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1189 dan Muslim 827. Tinggal 2 poin yang tersisa teman-teman sekalian, yaitu poin ke-14, ucapan yang diucapkan oleh orang yang ziarah kubur. Kita dianjurkan menziarahi kubur dan membaca doa ini. Bagi orang yang menziarahi kuburan orang-orang muslim, hendaklah ia mengucapkan ucapan sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW saat berziarah dalam kurung ke pemakaman Baqi, yaitu Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahikun antum faratuna wa nahnu lakum taba'. Dalam kurung ini kan ada tambahan riwayat, nas'alullah lana wa lakumul afiyah, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin, dari kaum mukminin dan muslimin, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Pasti kami akan meninggal juga. Dalam satu riwayat, kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Nah ini diriwayatkan An-Nasai sampai sini nomor 2040 tambahan ini. Ya, kemudian lanjutannya, kami mohon ampunan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah kasihanilah mereka. Ya, semua lafaz ini selain dalam kurung tadi diriwayatkan Muslim nomor 975. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah poin ke-15, hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Para ulama tidak berselisih pendapat mengenai haramnya tindakan kaum wanita sering berulang-ulang menziarahi kubur. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi SAW, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering menziarahi kubur. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1056. Sedangkan jika ia melakukannya sesekali dan tidak sering, maka sebagian ulama memakruhkan secara mutlak berdasarkan keterangan hadis di atas, dan sebagian lainnya membolehkan berdasarkan keterangan dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menziarahi kuburan Abdurrahman, saudaranya di mana ketika ia ditanya tentang ziarah kubur, maka ia pun mengatakan memang benar bahwa dahulu Rasulullah SAW telah melarang ziarah kubur, kemudian beliau memerintahkan supaya menziarahinya. Hadis ini riwayat Al-Hakim jilid 1 halaman 532 dan Al-Baihaqi jilid 4 halaman 78 dan Al-Zahabi mensahihkan riwayat ini. Kemudian ulama yang membolehkan kaum wanita menziarahi kuburan mensyaratkan bahwa wanita atau kaum wanita tidak boleh melakukan perbuatan yang mungkar seperti meratap di sisi kuburan, menjerit-jerit, pergi tanpa menutup aurat atau memanggil-manggil mayit serta meminta kepadanya supaya mengabulkan hajatnya, dan perbuatan menyimpang lainnya seperti yang sering dilakukan oleh wanita-wanita yang bodoh dalam urusan agama di berbagai masa dan juga banyak tempat. Nah ini ada juga yang perlu kita sampaikan teman-teman sekalian. Kalau anda wanita lagi mau ziarah kubur, tidak juga harus, walaupun laki-laki sebenarnya, tidak harus turun lalu khusus masuk ke dalam kuburan tersebut. Jadi kita pun di atas kendaraan sementara kita lewat, ya, kemudian kita parkir sebentar lalu mengucapkan salam, itu juga sudah cukup. Insya Allah sudah bisa, karena bisa sambil jalan, sambil di kendaraan gitu kan, mengucapkan salam tersebut. Kecuali ada waktu memang untuk melowongkannya, tidak ada masalah. Dan apa yang disampaikan di poin ke-15, intinya adalah sebenarnya lebih tertuju kepada wanita boleh ziarah kubur tapi tidak boleh sering. Ya. Karena dikhawatirkan wanita ini lebih banyak terbawa dengan perasaan sehingga akhirnya nanti dia banyak terbawa perasaan, menangis, kemudian niyaha atau meratapi ya, pukul-pukul badan, dia kebayang kenangan-kenangan dan segala macam. Apalagi memang yang meninggal itu adalah orang-orang yang dicintainya, misalnya suaminya, ayahnya, saudaranya ataupun anaknya. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk sering menziarahi kubur. Beda dengan laki-laki yang memang sangat dianjurkan untuk
membiasakan diri menziarahi kubur. Ya.